Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cirebon ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi dua kubu, yang satu percaya akan adanya COVID dan yang satu tidak percaya akan adanya COVID. Kemudian kubu yang tidak percaya mereka mengatakan itu hanya teori konspirasi atau karena adanya bisnis vaksin dan banyaknya berita hoax. Karena banyak bukti di masyarakat aslinya tidak COVID tapi di COVID-COVID-kan. Bisa jadi ada COVID tapi tidak separah ini. Media yang membuat COVID terlihat parah dan menyeramkan karena berita hoax tentang jumlah COVID. Buktinya, tetangga saya saja yang sesak nafas karena bayinya sungsang. Dia harus menandatangani surat bahwa dia positif corona. Baru rumah sakit tersebut mau menangani padahal dia tidak kena COVID atau disuruh swab dan antigen. Kalau tidak tanda tangan, dia tidak akan ditangani. Akhirnya tetangga saya itu memilih untuk tidak tanda tangan sehingga tidak ditangani hingga akhirnya dia dan bayinya meninggal dunia. Bagaimana tanggapan Buya mengenai hal tersebut? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau mengomentari satu masalah atau menjelaskan satu masalah mungkin lebih mudah karena ini masalah kompleks ini. Tapi kuncinya satu. Jika semuanya masuk wilayah jujur, akan terbebas daripada konflik ini. Kejujuran pertama, kejujuran penyakit ini ada atau tidak ada. Setelah ada, kejujuran akan penyakit ini ada atau tidak ada. Bagi yang tahu tentunya. Kedua, kejujuran media. Kejujuran media. Kalau tadi katakan media memang banyak orang sekarang semuanya bisa punya media. Biarpun tujuannya hanya subscriber, atau hanya pengen viral, pengen macam-macam, itu ada media. Nyalahkan media nggak bisa mengerjakannya media semacam itu. Media itu berita kecil digedekan banyak, bukan urusan corona saja, macam-macam. Yang sesaat yang ya, macam-macam, ada memang penjahat disebar kejahatannya untuk viral, ada orang baik difitnah, ada macam-macam. Ya macam-macam itu kan media ya media sudah. Media membesar-besarkan. Nah, kemudian apa tadi? Jualan obat. Ya, jualan obat itu bisa dikatakan wajar juga tidak wajar. Biasa kalau misalnya ada musim hujan, ada orang jualan payung itu tidak usah. Atau mungkin ada banjir, bukan berarti ada orang menyengaja banjir. Atau bisa banjir dibuat lalu ada orang membuat tempat pengungsian, penyewaan segala macam, bisa jadi. Artinya apa? Kita perlu jujur. Kalau ada orang jualan obat bukan berarti dia yang menyebar penyakit. Biarpun mungkin juga ada orang sengaja menebar paku karena dia pasang bengkel di sana. Itu bisa jadi, tapi tidak semua bengkel kita katakan begitu kan. Ini permasalahan kita sudah nggak jujur, lalu saling tuduh menuduh, saling prasangka buruk, jadi jelek semuanya. Nah, yang membuat vaksin kita mungkin dituduh dia adalah mau jualan vaksin. Memang kita butuh vaksin misalnya, ya wajar saja jualan vaksin. Misalnya jualan vaksin, saya tidak ngerti. Yang jualan siapa? Biasa saja. Kalau memang obat penyakitnya dibuat, yang jualan bisa saja membuat penyakit dan bisa saja orang lain jualan. Kalau memang sudah ada wabah, kalau nggak ada yang jualan, bingung juga nanti pada akhirnya. Terserah apakah penyakit ini sebabnya dibuat oleh orang atau tidak, yang jelas kita perlu obat, kan begitu. Jangan disalahkan yang jualan obat, lalu dikatakan kamu ini sengaja membuat penyakit, tidak bisa. Nah ini lah. Tapi memang mungkin kalau seandainya penyakit dibuat, atau tadi apa namanya, paku ditebar di jalan, kemudian di sana pasang bengkel, ya tetap kalau bocor tetap dibawa ke bengkel, jangan bingung dulu. Ya, bengkel ngurusi kejahatan tukang bengkel, ya sambil kita urusi, tapi harus kita akui bahasanya ini bannya bocor. Maksud kami apa? Kita jujur ini. Kalau menafikan corona katakan tidak ada, Anda harus jujur ini. Mau bagaimana keluarga kita ada yang sakit, ada yang meninggal, bahkan juga ditangani dengan cara yang benar. Bahkan Anda sendiri mungkin mendengar suara ini merasakan sakit itu. Kalau dikatakan tidak ada, bisa jadi membahayakan, seharusnya orang waspada. Ini kan meniadakan, ini sepertinya berada di kutub ekstrim juga. Yang mengatakan berlebihan, kutub ekstrim. Sehingga orang dibikin takut, yang tidak COVID di-COVID-kan. Nah ini kan semua karena urusan dengan ketidakjujuran. Yang ada dibilang tidak ada juga tidak jujur karena ada kenyataannya. Bahkan yang mengatakan tidak ada juga menceritakan ada kasus corona di tempat lain misalnya. Berarti kan ada. Lalu bagaimana dia meniadakan misalnya? Kita perlu jujur kan? Kita jangan hanya ini permasalahan kita tuh kadang dibawa ke permasalahan politik, permasalahan kubu-kubu. Kita ini masalah kemanusiaan. Yuk kita selesaikan problem umat ini. Yang satu menafikan, lalu menafikan ada yang sakit bagaimana? Yang satu berlebihan. Dikit-dikit di-COVID-kan misalnya, jika ada, berarti rumah sakit perlu jujur. Jangan sampai tidak COVID dikatakan COVID. Hasil yang dideteksi oleh alat itu hanya tentunya ya wajar, namanya alat. Kita kan tidak bisa kecuali dengan alat. Bagaimana mengetahui penyakit itu dengan alat? Bukan disalahkan alatnya misalnya. Wah ini alat buatan, nanti mau jualan alat. Loh, kalau tidak dengan alat kita tidak bisa mengetahui. Dan semua alat untuk mendiagnosa penyakit itu kan dengan alat itu bukan pasti mengarah ke sana. Ya menggunakan alat bohong bisa saja. Suratnya dibuat begini, dipositifkan, lalu menjadi ini
jujur semuanya. Ini permasalahan di sini. Jadi yang perlu ditegur adalah diri sendiri, kita sendiri semuanya. Kita ditegur kalau sudah tidak jujur. Kita sekarang semuanya kembali kepada kejujuran. Yang jualan obat tidak jujur juga salah. Rumah sakit tidak jujur juga salah. Yang menafikan tidak jujur juga salah. Yang menggede-gedekan tidak jujur juga salah. Permasalahan ketidakjujuran. Ada apa ini? Sekarang sudah ada grup-grup. Seolah-olah ini mengatakan ada COVID ini kelompok tertentu, yang mengatakan tidak COVID kelompok tertentu. Sehingga adalah seolah-olah ini ada dua kubu, ini kubu ahli neraka, kubu ahli surga. Kenapa semuanya semacam ini? Problem kita umat kejadiannya sesungguhnya tetangga saya sakit, saudara kerabat saya yang sakit. Ada pun ini kita harus sadar itu. Jangan sampai ada yang menafikan, mohon maaf, yang menafikan sama sekali. Kalau ada seandainya menafikan sama, ini membahayakan orang lain, bukan membahayakan orang lain saja, menjadi sebab pertentangan di sebuah rumah. Yang satu ini kejadian sebuah rumah, yang satu tidak percaya adanya COVID, yang satu percaya adanya COVID, yang percaya adanya COVID dia menjaga diri. Apa kata yang tidak percaya COVID? Kamu berlebihan, olo-oloan jadi gara-gara ini, konflik ini. Subhanallah, kenapa umat harus bikin masalah terus? Dalam sebuah keluarga yang percaya COVID dan tidak COVID berantem gara-gara ini. Yang tidak percaya dengan COVID merendahkan. Bahkan ada ustadz diremehkan. Nah, ustadz apa kurang tawakal? Masya Allah, dia ahli tawakal. Akhirnya gara-gara percaya tidak percaya COVID jadi saling mengejek. Ada apa ini semuanya? Kami seru kepada siapapun, hei Anda yang jualan obat, jika tujuanmu adalah untuk menolong orang, Anda dapat pahala. Tapi kalau hanya obatnya adalah untuk mencari kepentingan pribadi, keuntungan, ada Allah. Anda yang mengatakan COVID, Anda yang meng-COVID yang tidak COVID, ada hitungan di hadapan Allah. Tujuanmu untuk apa? Kalau katanya rumah sakit, kalau ada yang kena COVID dapat bantuan dan sebagainya, dusta, ada urusannya, ada hitungannya dengan Allah. Anda jangan berbohong. Yang mengatakan tidak ada COVID, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau menjadikan orang sembrono lalu menjadikan penyakit menjadi kemana-mana, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Mohon maaf, ini adalah kami sampaikan semuanya karena kami cinta kepada Anda semuanya. Kami tidak ingin Anda kepleset masuk wilayah dusta, bohong, ambisi, emosi, lalu permusuhan. Tidak. Apalagi media, masalah rumah sakit sampaikan menangani, media, sampaikan berita yang sesungguhnya. Kalau sekiranya berita belum pasti ataupun pasti kurang masalah, jangan disebar. Hanya jangan mengejar rupiah, karena nanti masalah YouTube-nya dapat, jangan itu. Kita perlu jujur di hadapan Allah. Dan mohon maaf kami mohon maaf pada Anda yang meng-COVID-kan yang tidak COVID. Saya mohon maaf, karena ini bahasa cinta kami untuk Anda, agar Anda selain tobat dan selesai. Yang mengingkari COVID berlebihan, kami sampaikan pesan cinta kami, karena banyak orang yang gara-gara ini menjadi permusuhan juga. Rumah sakit yang meng-COVID-kan yang tidak COVID, ada hitungan di hadapan Allah. Ini bahasa cinta kami. Yuk kita jujur saja. Ini umat banyak yang sakit, banyak yang sakit, dan kita perlu bareng-bareng. Yuk kita bergandengan, bukan saling caci, saling olok. Kalau semua dalam masuk wilayah jujur, kan aman semuanya. Sebab jangan sampai ini menjadi bahan untuk yang permusuhan. Selama ini kita dibagi dua, mulai dari zaman apa itu, grup ini A, B, terus pertentangan sampai hari ini. Ayo jujur, kita punya Tuhan Allah yang Maha Adil. Mohon maaf jika kami menyakiti Anda yang punya rumah sakit, kalimat kami. Mohon maaf jika kalimat kami menyakiti Anda yang menafikan COVID. Mohon maaf jika kalimat kami menyakiti Anda yang lagi jualan obat. Tapi ketahuilah ini adalah bahasa cinta. Media, mohon maaf jika kami menyakiti Anda yang media menyebarkan berita yang penting ramai. Ingat, kita punya Tuhan Allah. Ini bahasa cinta kami, dan semoga dengan kalimat yang kami sampaikan saya tidak dituntut lagi oleh Allah bahwa saya telah menyampaikan. Setelah itu harapan kami apa? Prasangka baik. Hilangkan prasangka buruk, yang ada hanya prasangka baik. Kan sama-sama yuk kita rame-rame, kita bangun negeri ini, bangun bangsa ini secara zahir, batin akan tercapailah nanti keindahan di negeri ini. Masya Allah, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah, dan maafkan kami siapapun, dan mohon ini amanat. Jangan memotong apa yang kami sampaikan untuk membuat permusuhan. Anda punya Tuhan Allah. Saya tidak ingin punya musuh. Saya tidak musuhi Anda yang menafikan COVID, saya tidak ingin memusuhi Anda yang mengatakan COVID ada. Kami ingin menjelaskan, ayo kita jujur semuanya. Jujur. Wallahu a'lam bishawab.